Selamat pagi. Jadi sesuai permintaan saya ingin menjelaskan mengenai vektor ya. Jadi kalau kita bicara vektor secara cepat, vektor adalah suatu besaran yang mempunyai ya panjang dan arah ya. Jadi kalau vektor itu secara simbol bisa dituliskan seperti ini ya, atau AB dengan tanda panah begini, atau vektor A. Bisa juga vektor B, C, D, apapun lah namanya ya. Itu hanya sekedar simbol. Nah, penulisan vektor bisa secara grafis atau secara matematis. Kalau secara grafis, dia digambarkan sebagai sebuah anak panah. Anak panah dengan titik pangkalnya jelas dan titik ujungnya jelas, lalu ada panah di ujungnya. Misalnya kita bicara tentang vektor, vektor, ya ini misalnya ya, vektor 2,1,3 lah ya, 0,3. Maka vektornya akan digambarkan seperti ini. Kita mulai dari sini, tidak harus di bidang kartesius. Kita mulai dari sini, maka 2,3 berarti 2 satuan ke kanan, ya, belum jadi vektornya, dan 3 satuan ke atas. Nah, baru titik pangkal tadi yang mulai dari sini dengan ujungnya kita hubungkan dengan suatu garis dan anak panah. Ini vektornya. Demikian pula kalau misalnya kita mau bilang, coba gambarkan vektor misalnya 2, min 2 ya. Maka kita bisa mulai dari sini boleh. Ini penggambaran vektor secara grafis. 2 satuan ke kanan, ini mulainya di sini ya titik pangkalnya. Lalu negatif, berarti negatif bukan ke atas seperti tadi, tapi ke bawah. Maka 2 satuan ke bawah, negatif ya, maka vektornya akan menjadi seperti ini. Kasih tanda panah ya, maka vektornya seperti ini, vektor A-nya. Itu secara grafis. Kalau secara matematis itu kita menuliskan vektor bukan digambarkan tetapi dituliskan komponennya. Berikutnya kita membahas vektor secara matematis. Bagaimana komponen vektor bisa diperoleh, yaitu dengan mengurangkan titik ujung ke titik pangkal. Titik ujungnya diketahui, titik pangkalnya diketahui, maka vektornya pasti diketahui. Maka saudara lihat di sini vektor A titik pangkalnya 2,1, titik ujungnya 5,2. Maka vektornya 5 kurang 2 ya 3,2 kurang 1. Ini vektor di ruang dimensi 2 ya. Jadi ini sama, sebetulnya vektor ini dan ini sama karena titik pangkal dan titik ujungnya menghasilkan pengurangannya menghasilkan 3,1. Jadi vektor itu tidak ditentukan oleh letaknya di koordinat mana, tetapi ditentukan oleh titik pangkal dan ujungnya. Jadi ada vektor di sini misalnya 1,2. Nah, berarti kan begini 1,2. Nah, lalu 1,2 juga ada di sini. Dia akan sejajar kalau vektornya sama. Maka dia akan sama 1,2. Nah, seperti ini. Ini 1,2, 1,2 letaknya berbeda nggak apa-apa. Koordinat titik pangkal titik ujungnya berbeda juga nggak apa-apa. Dikatakan vektornya sama. Selama hasil pengurangan koordinat titik ujung ke titik pangkal itu sama. 3,1. Itu vektornya dinyatakan sama. Karena gambarnya akan menghasilkan yang sama. Nah, kalau kita sudah tahu komponen dari sebuah vektor A, vektor B, maka kedua vektor itu bisa dijumlahkan. Bisa dijumlahkan atau dikurangkan, dikalikan dengan skalar, atau dikalikan secara dot product, cross product juga, tapi nanti aja kita bahasnya. Nah, kita lihat ya, untuk vektor A misalnya dia elemen dari ruang dimensi n ya. Jadi saya ambilkan secara umum. Maka A ditambah B atau A dikurang B akan menghasilkan A1 plus B1, A2 plus B2, AN plus BN. Bisa juga pengurangan juga akan menghasilkan hal yang sama. Dan tinggal yang komponen yang letaknya bersesuaian itu ditambah atau dikurangkan. Itu mudah sekali ya. Nah, demikian pula kalau mau dikalikan dengan skalar akan menghasilkan vektor baru. Vektor A dikalikan dengan K misalnya. Jadi masing-masing dikalikan dengan K. Ini saya nggak kasih contoh karena ini mudah dipahami ya. A kali B maka akan menghasilkan A kali B. A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah AN kali BN dan seterusnya.
Ini akan menghasilkan suatu skalar, bukan menghasilkan suatu vektor. Ya, jadi kalau saya ambilkan contoh deh ya, saya punya A itu misalnya 1,4,3. Lalu B sama dengan 2,5, taruhlah 6. Oke. Nah, maka kalau Anda ditanya A ditambah B, jangan dibikin susah. A ditambah B berarti yang komponen akan menghasilkan vektor. Yang komponennya adalah 1 ditambah 2, 3,4 ditambah 5 sama dengan 9, 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, ini hasilnya. Lalu kalau dikurang juga sama ya, tinggal dikurang aja. Lalu kalau misalnya dikalikan, oh misalnya 2A yang mana? Ya sudah, masing-masing dari A ini dikalikan 2. Sehingga 2,8,6. Ini 2A karena masing-masing dikalikan 2. Nah sekarang kalau A dot B, ya A kali B bagaimana sih? Jangan membuat tanda vektor dulu karena ini hasilnya skalar. A dot B, A kali B sama dengan 1 kali 2 sama dengan 3 ditambah 4 kali 5 sama dengan 20 ditambah 3 kali 6 sama dengan 18. Nah begini hasilnya. Sehingga sini sama dengan ya 40 berapa? 1. Hasilnya skalar gitu. Ini dot produk hasilnya skalar. Nah itu untuk operasi vektornya. Nah berikutnya kalau kita vektor itu sudah kita ketahui komponennya, kita bisa mencari panjang vektornya. Sehingga pakai rumus yang ini, yaitu panjang A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai AN kuadrat. Lalu ini juga kalau kita sudah tahu rumus ini, kita bisa menggunakannya untuk mencari sudut antara dua vektor. Jadi kalau vektornya A, ini ada vektor A, oh kita tanpa melihat gambarnya, hanya tahu komponennya, kita bisa tahu panjangnya pakai rumus panjang ini. Lalu kalau ada vektor B, A, lalu ada B di sini, maka sudut antara vektor A dan B, ya tadinya kelihatannya jauh kan, vektor tidak ditentukan oleh letaknya. Ini boleh digeser ke sini. Nah, jadi sudut antara vektor A dan B adalah ini. Nah, sehingga sudutnya ini yang dihitung tanpa kita tahu gambarnya. Kalau kita tahu komponennya, maka sudutnya kita bisa tahu. Yaitu pakai rumus A dot B. A dot B kan Anda tadi kita sudah membahas ya, perkalian vektor dibagi panjang A kali panjang B. Saya ambilkan contoh seperti ini. Kalau ada A ininya 0,4 ini apa komponennya, lalu B 5,0. Nah, sudut antara A dan B bagaimana? Nggak usah digambar. Kalau secara grafik nanti kita buktikan, kalau secara grafik bagaimana? Secara komponen saja. A itu 0,4 ya. B-nya 5,0. Maka A dot B ini ya 0,4 dot B 5,0 dibagi panjang A kali panjang B. Panjang A, loh kok panjang A ini dibagi 4? Iya dong, kan ini akar dari 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 16 sama dengan 4. Panjang B-nya berapa? Akar dari 5 kuadrat ditambah 0 kuadrat berarti akar 25 sama dengan 5. Karena itu saya tuliskan di sini, oh panjang A, rumus ini panjang A-nya 4, panjang B-nya 5. Nah, kalau kita kalikan ini dot produk, maka 0 kali 5 sama dengan 0, 4 kali 0 sama dengan 0 dibagi 20. Jadi 0 dibagi 20. 0 dibagi 20 kan sama dengan 0. Berarti cos theta sama dengan 0. Kalau cos theta sama dengan 0, maka tetanya arcus cos 90, arcus cos 0 itu sama dengan 90 derajat. Kalau kita gambarkan 0,4 itu kan gini. 0,5 ini kalau kita gambarkan di koordinat kartesius ya, maka saudara akan dapat lihat 0,4 ini, 0,5 ini, lihat aja sudutnya berapa? 90 derajat kan, sesuai dengan hitungan kita. Jelas itu kalau kita menghitung, mengkombinasikan pengetahuan kita tentang dot product dan pengetahuan kita tentang panjang vektor. Nah, selanjutnya untuk tugas-tugas itu kan saya banyak soal yang seperti ini. Kalau ada vektor titik pangkalnya 1,5,
titik ujungnya ini, maka gimana mencari X supaya panjangnya sama dengan 7, let's say ya, misalnya seperti itu. Yang pertama saudara ingat bahwa yang dioperasikan, yang dimasukkan ke dalam rumus itu selalu yang dimasukkan ke dalam rumus adalah komponen vektor. Sehingga pertama kita harus cari komponen vektornya, yaitu titik ujung dikurangi titik pangkal. Titik ujungnya berapa? Ini dikurangi titik pangkal. Maka komponennya adalah 3 kurang 1, 2, 8 kurang 5, 3, X minus 4, X minus 4. Ini komponennya. Inilah yang kita masukkan ke dalam rumus panjang. Rumus panjangnya sama dengan akar dari ya. Dalam hal ini 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah X min 4 kuadrat. Kalau kita hitung, ini akarnya dihilangkan. 7 ini kan sudah diketahui panjangnya sama dengan 7. Ya, panjang vektornya. Maka 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 9 ditambah X kuadrat. Ini ya terjemahan dari ini, penguraian dari ini. X kuadrat ditambah 2 kali X kali min 4. Min 8X ditambah min 4 kuadrat sama dengan 16. Sehingga kalau ini dijumlahkan 7, ini masih ada akarnya. 4 ditambah 9 ditambah 16 sama dengan 29. Ya. Maka di sini lihat X kuadrat min 8X plus 29 masih ada akarnya sama dengan 7. Lalu untuk menghilangkan tanda akar ini, kedua ruas sisi kiri dan sisi kanannya Anda kuadratkan. Sehingga 7 kuadrat sama dengan 49. Ini kalau akar ini kalau dikuadratkan semua hilang akarnya, maka kita dapatkan sebuah persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat min 8X. Loh, kok min 20 dari mana? 29, ini kan pindah ruas. 29 dikurangi 49 sama dengan min 20, lalu satu ruas lainnya sama dengan 0. Menyelesaikan ini bentuk persamaan kuadrat, ini bentuk persamaan ini adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini bentuknya seperti ini, sama sebetulnya. Boleh difaktorkan seperti ini, ya, difaktorkan seperti ini, yaitu dua bilangan yang kalau dikalikan sama dengan min 20 dan kalau dijumlahkan sama dengan min 8. Maka saudara akan dapatkan ya X sama dengan 10 atau X sama dengan min 2. Dua macam X-nya ya, X1 dan X2. Ini atau kan saya tulis ya. Itu sama-sama dua-duanya kalau disubstitusikan akan menghasilkan panjang vektor sama dengan 7 ya. Nah, tapi Anda juga bisa, waduh ini kenapa merah-merah? Anda bisa juga menggunakan rumus ABC. Rumus ABC kalau ini sebuah persamaan kuadrat ya, maka Anda bisa pakai rumus min X1 atau X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, dengan rumus ABC ini sebetulnya sama saja saudara hasilnya dengan pemfaktoran. Tapi kalau saudara tidak terbiasa dengan pemfaktoran, daripada salah plus minusnya gitu ya, Anda bisa pasti rumus ABC itu menghasilkan hasil yang pasti. Nah, misalnya Anda dapatin min B. Waduh, ini B-nya yang mana? Persamaan kuadrat ini, mana persamaan kuadrat kita ini kan? Ini persamaan kuadrat. B-nya adalah min 8, berarti Anda masukkan min B, berarti min 8, berarti sama dengan 8 plus minus akar B kuadrat. B-nya kan sama dengan tadi min 8, berarti min 8 kuadrat min 4 kali A. A-nya yang mana? A-nya sama dengan 1 persamaan ini ya. C-nya mana? C-nya min 20. Udah kalikan ya. Per 2A. 2 kali A-nya kan 1. Berarti ini sama dengan 8 plus minus akar. Min 8 kuadrat kan 64. Min 4 dikali 1 dikali min 20 sama dengan plus kan. Min dengan min 80.
Oke, dibagi 2. Sehingga sama dengan 8 ditambah atau dikurang 144 dibagi 2. Sehingga kita punya alternatif, saya pindah ke sini ya. Tadi kita punya X1 atau X2. Tulisannya. X1, X2 sama dengan 8 plus minus akar 144 per 2. Sehingga ya X1-nya kita pakai yang plus, yaitu 8 plus akar 144 kan 12 dibagi 2 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Itu X1. X2-nya kita pakai yang minus, berarti 8 minus 12 dibagi 2. 8 min 12 sama dengan min 4 dibagi 2, maka sama dengan 2. Sama aja dengan kalau kita memakai pemfaktoran. Memakai pemfaktoran kita dapat X1-nya sama dengan 10, X2-nya sama dengan atau X-nya sama dengan min 2. Sama kalau pakai rumus ABC, X1-nya sama dengan 10, X yang satunya lagi sama dengan 2. Ini rumus ABC untuk kalau saudara dapat bentuk persamaan kuadrat dari hasil pengkuadratan ini ya. Hasil bentuk persamaan kuadrat itu seperti ini. Lihat ya. Nah, bentuknya umum ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu cara mencari X pada soal-soal yang saya berikan. Cukup jelas, demikian penjelasan saya. Selamat pagi. Kalau nggak ngerti tanya lagi ya.